Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana. Saya dari Prodi PGSD semester 7. Saya akan memaparkan tentang konsep bangun datar dan konsep keliling dan luas. Bangun datar adalah bangun yang seluruh bagiannya terletak pada bidang atau permukaan datar. Bangun datar termasuk bangun dua dimensi. Bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Kita akan membahas tentang garis, sudut, dan kurva. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir dan tidak tebal. Menggambar model garis dapat dilakukan dengan membuat model garis tulis pada bidang tulis, kertas ataupun papan tulis dengan bentuk yang lurus. Model garis pun dapat dibuat dengan menggambar bagian sisi benda yang lurus, misalnya menggambar salah satu sisi penggaris. Berikut adalah model garis yang diperoleh dari hasil menggambar salah satu bagian sisi penggaris dengan memberi tanda anak panah pada kedua ujungnya yang menandakan bahwa garis tersebut memanjang kedua arah, tidak mempunyai titik akhir. Menamai sebuah garis dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu satu, dengan sebuah huruf kecil pada salah satu ujung garis diberi nama garis G. Dua, menggunakan huruf besar yang diletakkan pada dua titik pada garis tersebut diberi nama garis AB. Garis disebut juga sebagai unsur geometri satu dimensi karena garis adalah konsep yang hanya memiliki unsur panjang saja atau linier. Sinar garis adalah bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tidak terhingga. Ruas garis adalah himpunan titik yang memanjang dengan posisi lurus dan dibatasi oleh dua titik. Sudut. Sudut adalah daerah yang tersusun oleh dua garis lurus yang salah satu titik pangkalnya bertemu membentuk titik sudut dan kaki sudut. Titik sudut disebut juga vertex yang digunakan sebagai patokan untuk mengukur besar sudut, dan kaki sudut menunjukkan daerah yang dibentuk oleh sudut. Sudut bahasa Inggris yaitu angle, dieja angle. Berdasarkan besar sudut dibagi menjadi 7 macam, yaitu sudut 0 derajat, sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut refleks, dan sudut penuh. Mengukur besar sudut. Pengertian besar sudut adalah besar daerah yang dibentuk oleh sudut dalam satuan derajat pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Besar sudut 0 derajat terjadi apabila sudut tidak membentuk daerah, dan besar sudut 360 derajat terjadi saat sudut membentuk daerah lingkaran sempurna. Untuk mengukur besar sudut dapat menggunakan busur derajat. Untuk mengukur besar sudut, salah satu garis sudut harus berimpit dengan alas busur. Titik pangkal tengah berada pada pusat busur. Lalu dilanjutkan mengukur besar sudut dari skala 0 seperti contoh di samping. Sudut terbagi menjadi 7 jenis, yaitu 1. Sudut 0 derajat. Kedua, sudut lancip. Ketiga, sudut siku-siku. Dan keempat, sudut tumpul. Yang kelima, sudut lurus. Yang keenam, sudut refleks. Dan yang ketujuh, sudut penuh. Kurva. Kurva adalah garis dan ruas garis yang membentuk kurva-kurva sederhana. Kurva dapat digambarkan dengan bermacam-macam bentuk. Bentuknya bisa teratur, juga bisa tidak teratur. Macam-macam kurva. Dikenal 4 macam kurva, yaitu 1. Kurva tertutup sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya bersekutu atau berimpit dan tidak memotong diri sendiri atau tidak mempunyai titik potong. Yang kedua, kurva tidak tertutup sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya tidak bersekutu atau tidak berempit. Yang ketiga, kurva tertutup tidak sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya bersekutu atau berimpit dan memotong dirinya sendiri atau mempunyai titik potong. Yang keempat, kurva tidak tertutup tidak sederhana, yaitu kurva yang tidak titik ujung dan titik pangkalnya tidak bersekutu atau tidak berimpit tetapi memotong dirinya sendiri atau mempunyai titik potong. Konsep keliling dan luas pada bangun datar. Bangun datar adalah bangun-bangun yang berbentuk dua dimensi. Contohnya yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, segitiga, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran.
Luas dan keliling persegi. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama. Sifat-sifat persegi: 1. Sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang. Keduanya saling berpotongan, tegak lurus, dan membagi dua sama panjang. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya membagi kedua sudut yang berhadapan menjadi dua sama besar. Dan yang keempat, sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Luas persegi. Di samping sudah terdapat gambar persegi dari beberapa persegi satuan. Luas persegi ABCD sama dengan 9 persegi satuan. Kita hitung ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Terdapat 9 persegi satuan. Luas persegi ABCD sama dengan AB 3 dan BC adalah 3. Jadi 3 dikali 3 persegi satuan sama dengan 9 persegi satuan. Luas persegi ABCD sama dengan AB dikali BC satuan. Diketahui AB sama dengan BC sama dengan S. Jadi luas persegi ABCD sama dengan S dikali S sama dengan S pangkat 2. Jika L menyatakan luas dan S menyatakan panjang sisi-sisi, maka L sama dengan S pangkat 2. Contoh soal luas persegi. Di sini ada gambar jam yang berbentuk persegi. Kita hitung luasnya. Oke. Luas sama dengan S kali S. S itu adalah sisi. Sisi di gambar jam tersebut adalah 5. Jadi luasnya adalah sisi dikali sisi sama dengan 5 dikali 5, yaitu 25 cm. Keliling persegi. Gambar di samping menunjukkan PQRS dengan panjang sisi-sisi PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS sama dengan S. Tetap sama, S itu adalah sisi. Keliling persegi PQRS sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah PS sama dengan S ditambah S ditambah S sama dengan 4S. Jika K menyatakan keliling, S menyatakan panjang sisi-sisinya, maka K sama dengan 4S. Contoh soal keliling persegi. Masih sama seperti yang tadi, saya menggunakan gambar jam. Jam yang berbentuk persegi. Kita hitung kelilingnya. Keliling 4 dikali S sama dengan, di sini sisi-sisinya adalah 5 cm. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Bisa juga dengan S ditambah S ditambah S tambah S. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 jadi 20 cm. Luas dan keliling persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi yang berhadapan sama. Sifat-sifat persegi panjang. 1. Mempunyai 2 pasang sisi berhadapan. Setiap pasangannya sejajar dan sama panjang. 2. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi 2 sama panjang. Ketiga, sudut-sudutnya besar. Yang ketiga, sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Persegi panjang. Di sini ada gambar persegi panjang yang terbentuk dari persegi satuan. Di sini luas persegi panjang yaitu KLMN sama dengan 8. KL adalah panjang dan KN adalah lebar. Jadi, luas persegi panjang KLMN sama dengan P dikali L. Luas persegi panjang sama dengan 40 persegi satuan atau 40 cm3. Jika L menyatakan luas persegi panjang, P menyatakan panjangnya, dan L menyatakan lebarnya, maka L sama dengan P kali L. Soal luas persegi panjang. Di sini ada gambar lapangan sepak bola yang memiliki panjang 20 cm dan lebarnya 10 cm. Luas persegi panjangnya adalah L sama dengan 4 dikali L, berarti panjangnya 20, lebarnya 10, maka 20 dikali 10 sama dengan 200 cm3. Keliling persegi panjang.
Jika tadi luas persegi hanya panjang dan lebar saja, kalau keliling persegi panjang kita hitung keseluruhannya. Jika panjang persegi panjang kita sebut P dan lebar persegi panjang kita sebut L, keliling persegi panjang adalah sisi A, B, BC, CD, dan DA. Sama dengan AB adalah panjang, BC adalah lebar, CD adalah panjang, DA adalah lebar. Maka 2P ditambah 2P ditambah 2L sama dengan 2 kali P tambah L. Jadi K sama dengan 2 kali P tambah L. Contoh soal keliling persegi panjang. Di sini masih ada gambar lapangan sepak bola yang memiliki lebar 5 cm dan panjangnya 20 cm. Kelilingnya adalah 2 kali P tambah L, maka 2 dikali 20 ditambah 5. Jadi 2 dikali 25 sama dengan 50 cm kubik. Jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifat jajar genjang. 1. Jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dengan sisi CD sehingga ukuran sisi AB sama dengan ukuran sisi CD. Sisi BC sejajar dengan sisi AD sehingga ukuran sisi BC sama dengan ukuran sisi AD. 2. Jajar genjang memiliki 2 pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar. Kedua pasang sudut yang berhadapan pada jajar genjang ABCD di atas yaitu di sudut ABC dengan sudut ADC serta sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD. Ukuran sudut ABC sama dengan ukuran sudut ADC serta ukuran sudut BAD sama dengan ukuran sudut BCD. 3. Jajar genjang memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan. Kedua diagonal pada bangun jajar genjang tidak sama panjang. Luas jajar genjang. Segi 4 ABCD merupakan jajar genjang. Kemudian dibuat garis tinggi CF dan DE sehingga ADE dan segitiga BCF kongruen. Luas jajar genjang ABCD sama dengan luas persegi panjang CDEF. P sama dengan P dikali L sama dengan alas kali tinggi. Jadi luas jajar genjang ABCD sama dengan alas kali tinggi. Jika L menyatakan luas jajar genjang, A menyatakan sisi, alas, dan T menyatakan tinggi, maka L sama dengan A kali T atau luas sama dengan alas kali tinggi. Contoh soal luas jajar genjang. Luas jajar genjang adalah L sama dengan alas kali tinggi. L itu luas, A itu alas, dan T adalah tinggi. Alasnya mana? Alasnya adalah 12 cm dan tingginya adalah 5 cm. Maka L sama dengan alas kali tinggi sama dengan A-nya 12 dan tingginya 5. Maka 12 dikali 5 sama dengan 60 cm. Keliling jajar genjang. Jajar genjang ABCD dengan ukuran sisi AB adalah P, ukuran sisi BC adalah Q. Keliling jajar genjang ABCD sama dengan AB plus BC plus CD plus DA. Karena ukuran sisi AB sama dengan ukuran sisi CD dan ukuran sisi BC sama dengan ukuran sisi DA, maka keliling jajar genjang ABCD sama dengan P ditambah Q ditambah P ditambah Q. K sama dengan buka kurung P ditambah P tutup kurung ditambah buka kurung Q ditambah Q tutup kurung. K sama dengan 2P ditambah 2Q. K sama dengan 2 dikali P tambah Q. Keterangan K sama dengan keliling bangun jajar genjang P, Q adalah ukuran sisi-sisi bangun jajar genjang. Kita lihat contoh soal keliling jajar genjang. Di sini ada gambar jajar genjang yang memiliki alas 7 cm dan tingginya 4 cm. Keliling jajar genjang. Keliling sama dengan 2 dikali P ditambah Q.
maka P-nya itu adalah 7 dan Q-nya adalah 5. Jadi 2 dikali 7 ditambah 5, 2 dikali 7 tambah 5, 12. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Untuk menjelaskan lanjut mengenai pengertian segitiga, saya akan menggambarkan sebuah bentuk segitiga sembarang ABC berikut. Unsur-unsur dalam segitiga ABC diantaranya titik A, B, dan C sebagai titik sudut, garis AB, BC, dan CA disebut sebagai sisi segitiga. Macam-macam segitiga dapat dilihat dari panjang sisi dan sudut yang dibentuk oleh segitiga. Segitiga sama sisi. Segitiga dengan ketiga sisinya sama panjang. Selain itu, ketiga sudut yang dibentuk oleh segitiga sisi mempunyai besar yang sama, yaitu 60 derajat, karena jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Berikut ini sifat yang ada pada segitiga sama kaki. Bangun segitiga sama kaki jika diputar sebanyak satu putaran penuh, maka bisa menempati bingkainya secara tepat pada satu cara, sehingga segitiga sama kaki tersebut memiliki simetri putar sebanyak satu, sedangkan segitiga sama kaki memiliki satu sumbu simetri saja. Segitiga sembarang, yaitu segitiga dengan ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Berikut sifat-sifat yang dimiliki oleh segitiga sembarang. Mempunyai 3 buah sisi yang tidak sama panjangnya, atau pada gambar di atas ketiga sisi yang dimaksud adalah panjang BA tidak sama dengan CB tidak sama dengan AC, tidak memiliki simetri lipat, dan mempunyai simetri putar hanya satu buah, dan juga ketiga sudutnya mempunyai besar yang berbeda. Tiga berdasarkan sudutnya. Segitiga lancip, yaitu segitiga dengan ketiga sudutnya membentuk sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut dengan kisaran 0 hingga 90 derajat. Dan segitiga tumpul, yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya membentuk sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya berada pada kisaran 100. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya berada kisaran 90 hingga 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Luas segitiga. Luas area atau luasan adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi, yaitu suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas oleh kurva atau garis tertutup. Besar luas bangun segitiga merupakan besaran dari ukuran segitiga itu sendiri. Berikut rumus luas dari bangun segitiga. Luas segitiga dirumuskan sebagai berikut. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Keterangannya, alas adalah ukuran alas tinggi, A adalah ukuran alas tinggi, dan T adalah ukuran tinggi segitiga. Contoh soal luas segitiga. Di sini ada gambar segitiga. Angka 8 itu merupakan alas segitiga dan angka 6 merupakan tinggi segitiga. Maka luas segitiga adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Maka setengah sama dikali A-nya itu alas. Alasnya itu adalah 8 dan tingginya 6. Maka setengah dikali 8 dikali 6 sama dengan 8 kali 6 berapa? 48. Setengah dikali 48, maka 48 dibagi 2 adalah 24. Jadi luasnya sama dengan 24 cm. Keliling segitiga. Keliling adalah jumlah sisi-sisi pada bangun datar dua dimensi. Jadi keliling segitiga adalah jumlah dari sisi segitiga itu sendiri. Berikut rumus dari keliling segitiga. Rumus keliling segitiga itu K itu adalah keliling. Nah, rumusnya itu adalah K sama dengan A ditambah B ditambah C. K adalah keliling segitiga dengan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi segitiga dalam satuan panjang. Contoh soal keliling segitiga. Di sini ada contoh soalnya ya. A-nya 13 cm, B-nya 5 cm, dan C-nya 12 cm. Maka K sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi A
tambah B tambah C, jadi 13 ditambah 5 ditambah 12. Nah, 18 ditambah 12 sama dengan 30 cm. Jadi keliling segitiganya adalah 30 cm. Trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh 4 buah sisi, yaitu 2 buah sisi sejajar yang tidak sama panjang dan 2 buah sisi lainnya. Bangun datar trapesium termasuk jenis bangun datar segi 4 atau kuadrilateral karena mempunyai 4 buah sisi. Sifat-sifat trapesium: 1. Merupakan bangun datar dengan 4 sisi. 2. Mempunyai 2 sisi sejajar yang tidak sama panjang. Ketiga, memiliki 4 buah titik sudut. Keempat, minimal mempunyai 1 titik sudut tumpul. Dan yang kelima, mempunyai 1 simetri putar. Jenis-jenis trapesium. Trapesium sama kaki memiliki 2 sisi yang sama panjang atau kaki trapesium. Selain itu, trapesium memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dan 2 diagonal yang sama panjang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai trapesium siku-siku. Dan yang kedua, trapesium siku-siku yang memiliki 2 buah sudut siku-siku. Trapesium siku-siku juga memiliki sepasang sisi sejajar dan panjang diagonal pada trapesium tersebut tidak sama. Yang ketiga, trapesium sembarang memiliki 4 sudut yang tidak sama besar serta 2 diagonalnya tidak sama panjang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rumus-rumus yang terdapat dalam trapesium. Luas trapesium. Pada gambar di atas terdapat 2 buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Untuk menentukan luas trapesium tersebut dapat dengan menentukan luas kedua segitiga. Luas trapesium ABCD sama dengan luas segitiga ABC plus luas segitiga ACD. Luas trapesium ABCD sama dengan setengah dikali B dikali T ditambah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, luasnya adalah setengah dikali T dikali B ditambah A, atau dapat ditulis dalam kurung A tambah B dikali T dibagi 2. Keterangan L itu luas trapesium, AB itu panjang sisi-sisi sejajar trapesium, dan T itu tinggi trapesium. Luas trapesium, di sini ada luas trapesium, L-nya itu sama dengan A plus B dikali T dibagi 2 sama dengan dalam kurung 8 ditambah 13 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 21 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 adalah 41 cm. Keliling trapesium. Secara umum untuk menghitung keliling bangun datar dapat dilakukan dengan menghitung jumlah panjang setiap sisinya. Keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Keterangannya, keliling itu K itu adalah keliling trapesium dan ABCD merupakan panjang masing-masing sisi trapesium. Contoh soal keliling trapesium. Keliling trapesium nih, A-nya itu 13, B-nya itu 7, C-nya itu 8 dan D-nya adalah 5. Jadi K sama dengan A tambah B tambah C tambah D, maka 13 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5 jadi 33 cm. Belah ketupat. Belah ketupat merupakan salah satu sisi yang sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Sifat belah ketupat. 1. Memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. 2. Memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC dan sudut BAD dengan sudut BCD. 3. Memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Satu diagonal membagi 2 diagonal yang lain sama panjang. Diagonal AC membagi diagonal BD menjadi 2 sama panjang. Begitu pula dengan diagonal BD membagi diagonal AC menjadi 2 sama panjang. 4. Memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Masing-masing sumbu simetri berhimpit dengan diagonal AC dan diagonal BD. Luas belah ketupat. Luas belah ketupat merupakan daerah di dalam buah belah ketupat yang dibatasi oleh keempat sisinya.
Luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas belah ketupat sama dengan setengah dikali AC dikali BD, sehingga dapat ditulis dengan L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Keterangannya L adalah luas bangun belah ketupat, D1 D2 adalah ukuran diagonal belah ketupat. Contoh soal luas belah ketupat. Di sini L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Mana D1-nya? D1-nya yaitu 12, D2-nya adalah 16. Maka setengah dikali 12 dikali 16. Jadi setengah dikali 192 dan hasilnya adalah 96 cm. Keliling belah ketupat. Bangun belah ketupat dengan 4 sisi yang masing-masing sisinya berukuran S. Keliling belah ketupat dirumuskan sebagai berikut. Sama seperti bangun segi 4 lainnya, bangun belah ketupat memiliki 4 sisi. Keliling dapat dihitung dengan menjumlahkan ukuran panjang semua sisinya. Jadi kita ukur semua panjang sisinya. Keliling belah ketupat sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Semua sisi belah ketupat memiliki ukuran yang sama, misalkan S. Keliling belah ketupat sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. K sama dengan 4 dikali S. Keterangan K itu adalah keliling belah ketupat dan S itu adalah ukuran panjang sisi belah ketupat. Soal keliling belah ketupat. Nah, coba kita lihat di sini ada gambar belah ketupat yang memiliki sisinya 10 cm. K sama dengan 4 dikali S, maka K sama dengan 4 dikali 10 karena S-nya adalah 10, jadi 40. Layang-layang, coba kita lihat gambar di samping. Gambar tersebut terdapat layang-layang ABCD dengan dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC sama dengan sisi CD. Terdapat dua diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Layang-layang, beberapa sifat bangun datar layang-layang yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Yang kedua, memiliki dua sudut yang sama besar. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Dan yang keempat, memiliki satu sumbu simetri yaitu garis yang berhimpit. Luas layang-layang, coba kita lihat gambarnya. Luas sama dengan setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua, sama seperti tadi ya. Nah, lihat diagonal di situ sudah tertera diagonal satunya mana dan diagonal duanya mana. Luas sama dengan setengah dikali AC dikali BD. AC itu adalah diagonal 1, BD itu adalah diagonal 2. Maka L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Keterangannya L adalah luas bangun datar layang-layang, D1 D2 diagonal-diagonal bangun datar layang-layang. Layang-layang mana nih tadi yang diagonalnya? Diagonal 1 adalah 12, diagonal 2 adalah 4. Maka luasnya adalah setengah dikali 12 dikali 4. Jadi setengah dikali 48. Dari mana 48? Dari 12 dikali 4. Jadi 48. Nah, setelah itu setengah dikali 48. 48-nya dibagi 2. Jadi 24. Jadi luas layang-layangnya adalah 24 cm. Layang-layang, di sini udah ada gambarnya. Sisi AB sama dengan AD sama dengan A. Jadi AB dan AD itu adalah A. Kemudian sisi BC sama dengan CD sama dengan B. Lalu keliling layang-layangnya menjadi K sama dengan AB BC CD plus DA sama dengan A plus B plus B plus A. Jadi 2A ditambah 2B sama dengan 2 dikali A tambah B. Keterangannya K itu tetap sama, yaitu keliling. Keliling bangun layang-layang. Yang A dan B adalah sisi bangun layang-layang. Keliling layang-layang, coba lihat di sana ada gambarnya. Kita lihat kelilingnya. AB-nya, A-nya 13, B-nya 37. Jadi kelilingnya adalah
2 dikali A ditambah B sama dengan 2 dikali 13 ditambah 37. Kita jumlahkan dulu yang 13 dan 37-nya. 13 ditambah 37 adalah 50. Jadi sama dengan 2 dikali 50 sama dengan 100. Maka keliling layang-layangnya adalah 100 cm. Lingkaran adalah sebuah objek dua dimensi atau sebuah bidang yang dibentuk oleh kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dari titik pusat. Coba lihat gambar yang ada di bawah. Pada tengah-tengah lingkaran terdapat sebuah titik yang bernama titik pusat lingkaran. Tuh, jadi yang gambar titik-titik itu adalah titik pusat lingkaran ya. Titik pusat lingkaran menjadi tolak ukur sebuah lingkaran di mana jarak antara titik pusat dengan titik terluar dari lingkaran disebut dengan jari-jari lingkaran. Sedangkan jarak antar titik terluar yang melewati titik pusat disebut dengan diameter lingkaran. Diameter dari sebuah lingkaran memiliki jarak 2 kali jari-jari lingkaran. Keterangannya R itu adalah jari-jari dan D itu adalah diameter. Luas lingkaran adalah ukuran seberapa besar daerah yang berada di dalam sebuah lingkaran. Untuk menghitung sebuah lingkaran diperlukan konstanta Pi. Definisi dari Pi sendiri adalah sebuah konstanta dari perbanding keliling lingkaran K dengan diameter D yang bernilai 22/7 atau bisa dibulatkan menjadi 3,14 V sama dengan K atau D. Rumus luas lingkaran ditentukan oleh jari-jari yang dimiliki sebuah lingkaran di mana rumusnya adalah L sama dengan V dikali R pangkat 2. Keterangannya K itu keliling lingkaran, D itu adalah diameter, R itu adalah jari-jari, V itu bisa 22/7 dan bisa juga 3,14. Kalau 22/7 itu yang bisa dibagi 7, kalau 3,14 yang tidak bisa dibagi 7. Contoh soal luas lingkaran. Di situ ada gambar lingkaran yang memiliki jari-jari 10 cm. Nah, luas lingkarannya kan adalah L sama dengan V dikali R pangkat 2. Jadi 10 cm bisa tidak dibagi 7? Tidak bisa. Jadi kita menggunakan 3,14. Jadinya V kali R pangkat 2 sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 314 cm. Keliling lingkaran merupakan jarak dari sebuah titik pada suatu lingkaran dalam suatu putaran penuh dan kembali ke titik semula. Menghitung keliling lingkaran sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Untuk menghitung keliling dari lingkaran ada dua cara yang bisa kamu gunakan. Jika diketahui jari-jari atau jika diketahui diameter, rumus keduanya adalah seperti ini. Lihat, diketahui jari-jari K sama dengan 2 dikali V dikali R. Diketahui diameternya K sama dengan V dikali D. Jadi kalau diketahuinya jari-jari, rumusnya itu 2K sama dengan 2 dikali V dikali R. Tapi kalau diketahuinya diameter adalah V dikali D. Nah, V ini 22/7 akan kita gunakan jika jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7. Jadi kalau kelipatan 7 itu kita menggunakannya yang 22/7 V-nya. Tapi kalau bukan kelipatan 7, kita menggunakannya yang 3,14. Jadi rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2 kali V kali R. Contoh soal luas lingkaran. Lihat, di sini ada gambar lingkaran yang mempunyai jari-jari 21 cm. Nah, tadi apa rumus keliling lingkarannya? Yaitu K sama dengan 2 kali V kali R sama dengan 2 dikali V-nya berapa? 21 itu adalah kelipatan 7. Jadi 22/7 V-nya. Maka K sama dengan 2 dikali 22/7 sama dengan dikali 21 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 21 sama dengan 2 dikali 22 dikali 7 dikali 3. Nah, dari mana 3 itu? 3 itu dari 21 dibagi 7. Jadi 2 dikali 22 dikali 3 jadinya 132 cm. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.